Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am wa lataifil ihsan wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله من ولد عدنان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان أما بعد. Kepada para alim, para ulama, para habaib, para tuan guru, para asatid wa asatidah, wabil khusus kepada Ayah Handolun, Guru Rusdi, dan guru-guru yang lain. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penjagaan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kondisi kita semuanya yang hadir di sini senantiasa sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur pada senantiasa kita panjatkan dari lubuk hati kita yang paling dalam kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya yang diberikan kepada kita semua, yang akhirnya pada kesempatan subuh hari ini kita bisa berkumpul bersama, bermuajah, saling bertatap muka dalam rangka mengkaji ilmu agama demi pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkumpul dalam kondisi sehat, afiat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi hari ini bisa menjadi salah satu sebab berkumpulnya kita nanti di syurganya Allah, tempat kenikmatan-kenikmatan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita aturkan kejujuran kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menunjukkan kepada umatnya dari jalan gelap gulita mulai dari zaman jahiliyah, yang mana masyarakat di masa dahulu masih belum mengenal Allah, belum mengerti hukum-hukum Allah, ditunjukkan oleh beliau dengan penuh kesabaran dan penuh kasih sayang menuju ke jalan yang terang benderang yang berupa ajaran agama Islam yang penuh keridhaan. Masyaallah hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at Jamaah Masjid Al-Fatah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sekarang berada di salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan yang mulia dalam Islam ada 4 bulan, ya. 4 bulan, yang 3 berturut-turut, yang 1 menyendiri. Yang berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang menyendiri tinggal 1, Rajab Mudhar, ya, bulan Rajab. Nih, dalam artian di bulan tersebut saat itu dimuliakan, dilarang adanya peperangan. Nah, luar biasa ya. Jadi alhamdulillah bulan Dzulhijjah bisa dibilang lebih unggul dari bulan yang lain karena salah satu alasannya di situ dianjurkan puasa, dianjurkan ibadah malam, ya. Dan luar biasa tanggal 1 sampai tanggal 9 kalau kita berpuasa berturut-turut pahalanya seakan-akan perharinya puasa 1 tahun. Ibadah malam di malam harinya seakan-akan kita beribadah bertepatan malam Lailatul Qadar. Ya, kalau puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 agak keberatan, paling tidak kita mengambil 2 yang mulia, tanggal 8 sama tanggal 9. Tanggal 8 yang
yang disebut Yaumut Tarwiyah. Besok Pak, ya. Besok paling tidak kalau mulai tanggal 1 kemarin sampai pagi ini ya, wah ini belum puasa, paling tidak besok hari Tarwiyah. Kalau keberatan 2 hari ya paling tidak tanggal 9-nya ya, Yaum Arafah. Salah satu keistimewaan hari Arafah ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW, maka beliau menjawab, yukafir dzunubas sanatain al-madiyah wal-atiyah. Salah satu keistimewaan puasa di hari Arafah adalah bisa menggugurkan dosa 2 tahun. 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Apa maksud? Dosa 1 tahun yang akan datang diampuni dan belum kita lakukan. Bagi yang berpuasa hari Arafah, insya Allah mendapatkan penjagaan khusus dari Allah supaya tidak terjerumus ke suatu dosa atau maksiat. Nah ini. Jadi luar biasa. Jadi karena kita diampuni dosa yang akan datang, diberi penjagaan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terjerumus di kemaksiatan. Dan ketika tanggal 10 Dzulhijjah dilanjutkan 3 hari, tanggal 11, 12, 13 yang disebut hari Tasyrik, yang mana Rasulullah SAW bersabda, Yaumut Tasyrik, Yaumu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari Tasyrik adalah hari untuk makan-makan, minum-minum, dan berzikir kepada Allah. Diharamkan berpuasa. Ya. Nah, jadi itu adalah hari untuk menyembelih hewan kurban. Ya, jadi mulai dari tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi di hari-hari yang diharamkan puasa masih tetap dianjurkan melakukan berbagai macam amal soleh. Ya. Amal soleh, qiraatul Quran, baca Al-Quran dianjurkan. Berzikir terutama takbir dianjurkan. Ya. Bersedekah dianjurkan. Akan tetapi di antara amal-amal soleh yang dicintai oleh Allah adalah ihraqud dam, mengalirkan darah hewan sembelian, berkurban. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amila adamiyun yauman nahr ahabbu ilallah min ihraqid dam. Tidak ada dari amal perbuatan yang dilakukan oleh anak cucu Adam ketika tanggal 10 Dzulhijjah, Yaumun Nahar. Jazakumullah khair. Yaumun Nahar, hari untuk menyembelih. Tidak ada yang lebih dicintai Allah dari amal-amal soleh tersebut daripada ihraqud dam, mengalirkan darah hewan sembelihan. Nah, ini. Jadi itulah amal soleh yang paling dicintai oleh Allah. Bahkan perlu kita ketahui, kalau misalkan di hari tersebut tanggal 10 kita sedekah seekor kambing, sedekah ya, tidak kurban, ini pahalanya ya, sedekah besar, bagus. Tapi dibandingkan dengan kurban, lebih agung kurban. Jadi pahala kurban tidak sama dengan sedekah seekor kambing. Pahala kurban 1/7 dari bagian sapi ini tidak sebesar kurban 1/7 dari bagian sapi. Dalam artian ibadah kurban ini ibadah pendekatan diri kepada Allah, ibadah tersendiri yang mana pahalanya sangat agung. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Ketahuilah bahwa hewan kurban yang ketika di dunia di hari raya Idul Adha disembelih, kulitnya dikuliti, dagingnya dicincang-cincang, dibagikan habis semua. Tapi ternyata hewan kurban ini nanti di hari kiamat mendatangi pemiliknya, si pengkurban, dengan membawa tanduk-tanduknya masih
kokoh dan utuh, membawa bulu-bulunya, membawa kuku-kukunya, dalam artian mendatangi si pengkorban dalam keadaan sempurna. Ya, luar biasa. Jadi dianjurkan juga memilih yang paling bagus, paling gemuk, ya, paling besar. Nanti biasanya disampaikan oleh sang Bilal ketika sang khotib akan menyampaikan khutbah Idul Fitri. Sang Bilal ada riwayat hadis yang disampaikan, "Auzimu dhuhayakum fa innaha ala matnis syirati matayakum." Ya, berkorbanlah dengan hewan yang besar, yang gemuk, ya, cari, pilih yang paling besar, yang paling gemuk, karena itu nanti sebagai kendaraan kalian ketika akan melewati titian siratul mustaqim. Ya, bangga. Ya, gambarannya kita di dunia aja, mohon maaf ya, kalau kita naik mobil, ya, mobil second yang sudah ini ya, intinya yang orang kalau lihat itu dipandang sebelah mata ya. Terus ada yang berjalan pakai mobil, apa ini, naik mobil yang Pajero atau Ferrari. Nah, kira-kira beda apa enggak? Nah, pasti beda ya. Bahkan kalau ke rumah makan aja, kalau yang parkir ya mobil yang catnya sudah ganti warna ya, terkelupas semua karena ya, nah, itu tukang parkir aja agak enggan parkirkan, mungkin diparkirkan di pojok yang sekiranya nggak kelihatan ya. Padahal belum tentu ya, kadang yang keluar ini malah borong isi rumah makan ya kadang ya. Cuma karena lahiriahnya yang dinaiki sangat sederhana, nah ini diremehkan ya. Ketika Ferrari ya, padahal cuma mampir beli kopi 1 gelas saja atau teh 1 gelas saja, bagi tukang parkir dimuliakan. Nah ini ya, maksudnya gambaran di dunia. Jadi makin berkelas ya tunggangannya, apa yang dinaiki, makin bangga juga orang yang naiki mobil tersebut ya. Maksudnya di dunia ya seperti ini, apalagi di akhirat. Nah, ini nanti malah kemuliaan yang hakiki. Ya, kalau naik kambing yang besar lebih bangga. Ini yang istilahnya sudah aset akhirat yang nyata, yang bisa menyelamatkan pemiliknya ya dari api neraka, insya Allah. Itu ya. Nah, itu juga sapi ya, kurus 7 orang ya. Orang melihat aduh marasnya sapinya. Nah, gara-gara kurban di dunia nyari yang kurus-kurus, yang murah ya. Dinaiki 7 orang. Nah, ini kasihan ya. Nah, kasihannya Bang itu Bang ya. Nah, tapi beda sama yang sapi limusin ya, 7 orang masih kelihatan gagah ya. Masih muat 8 atau 9 orang, masih kuat. Tapi karena jatahnya cuma 7 ya, dengan bangga naik kurban sapi limusin tersebut. Nah, ini gambarannya ya. Jadi yang penting semua hewan kurban yang ketika di dunia dicincang-cincang, tapi nanti mendatangi si pengkorban dalam keadaan sempurna, luar biasa. Wa yunaddam yaqa'u bimakanin min indillah qabla an yaqa'a minal ard. Dan ketahuilah, darah yang menetes dari hewan sembelihan, hewan kurban tadi, ini jatuh lebih dulu di sisi Allah sebelum jatuh ke tanah. Ya, mohon maaf ya, kita semuanya sering menyaksikan ya bagaimana keluarnya darah dari hewan sembelihan ya. Apakah netes kayak apa ini, plafon yang bocor, atau keluar pelan-pelan, nah ini, atau memancar deras. Nah, pastinya kita semuanya kompak, nah ini memancar deras seperti ya pipa PDAM yang bocor penuh tekanan tinggi. Nah ini ya, langsung bocornya itu ketika sembelih juga demikian ya, yang keluar sampai dalam artian darah untuk sampai ke tanah ini sangat cepat
karena nyemprot, semprotannya keras, kencang. Ternyata lebih cepat sampai di sisi Allah daripada sampai ke tanah. Nah, ini adalah kinayah, suatu sindiran bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menunggu-nunggu kurban hambanya. Makanya ketika hambanya berkurban, langsung disambut oleh Allah dengan cepat. Sebelum darahnya sampai ke tanah, sudah sampai di sisi Allah. Makanya ditutup dengan hadis beliau, fatayyibu biha nafsan, maka merasa legalah, merasa puaslah bagi yang menunaikan ibadah kurban. Nah, ini ya. Jadi salah satu anjurannya bagi yang berkurban, ya, kalau mahir, kalau lihai menyembelih hewan kurbannya, hendaknya menyembelih sendiri. Kalau lihai, kalau mahir, tapi ya jangan dipaksakan, ya. Kemarin ada kecelakaan depan jalan raya, ya. Wah, kurbannya keluarkan darah, lihat darah langsung siup. Waduh, akhirnya yang menolong terbagi, yang nolong 10 orang, akhirnya 5 menolong kurban, yang 5 bantu yang siup. Wah, ini kan ngerepoti malah. Ya. Jangan paksakan, ya. Lihat darah langsung pingsan. Nah, dia nanti dipaksakan gengsi, ya. Ini utamanya Rasulullah nyembelih sendiri. Pingsan di situ repot, ya. Jadi kalau memang merasa tidak mahir, diserahkan ahlinya, ke jagalnya, ya. Luar biasa, ya. Tapi kita dianjurkan untuk menghadirinya, menyaksikan hewan kurban kita yang sedang disembelih. Kalau memungkinkan, ya, dianjurkan berusaha untuk menyaksikan hewan kurbannya ketika disembelih. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika mengkurbankan, ya, menyembelihkan hewan kurban putri beliau tercinta, Sayyidatina Fatimah Zahra. Ya Fatimah, ashhidi udhiyataki fa inna bi awali kutrah qatarat min damiha ghafarallahu dzunubaki jami'an. Hai putriku, putri kesayanganku Fatimah, kemari saksikan hewan kurbanmu yang akan aku sembelihkan untukmu, supaya engkau tahu, ya, ketika darah, tetesan darah pertama dari hewan kurbanmu ini keluar, di saat itulah Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Luar biasa. Makanya ketika Rasulullah, ya, memberikan bisyarah, kabar gembira kepada putri beliau, suatu anugerah yang luar biasa, pengampunan dosa secara keseluruhan, maka para sahabat yang mendengar punya keinginan mendapatkan anugerah tersebut. Maka salah satu dari sahabat ada yang memberanikan diri, ya Rasulullah, hadza laka khassah am hadza laka wa li ahlika khassah am lil muslimina 'ammah. Wahai Rasulullah, pengampunan dosa secara keseluruhan bagi yang berkorban ini adalah anugerah yang luar biasa. Ini khusus untuk Anda dan keluarga Anda sendiri saja, atau umum bagi kaum muslimin muslimat siapa saja yang berkorban? Rasulullah pun tersenyum, bal lil muslimina ammah. Pengampunan dosa secara keseluruhan, anugerah yang sangat agung dari Allah. Ini bukan untukku dan keluargaku saja, tapi ini umum bagi seluruh kaum muslimin muslimat yang berkorban. Maka luar biasa, para sahabat di saat itu langsung bergegas, bergembira, ya. Pokoknya berlomba-lomba ingin berkorban bagi yang punya kemampuan. Ya, ini para sahabat luar biasa, ya. Istilahnya kurang mampu aja diusahakan. Ya. Luar biasa. Intinya jumlah pengkorban sangat banyak. Syiar Islam ketika Idul Adha sangat terlihat. Mohon maaf,
ini akhir-akhir ini di negeri, yes pokoknya di seluruh penjuru dunia secara umum, ya, padahal punya kemampuan finansial, tapi keinginannya kurang kuat, masih merasa belum mampu. Nah ini ya, merasa yang dikeluarkan untuk kurban ini anggapannya banyak ini, berapa kambing yang itu 4 juta, banyak nih. Padahal apa, kemarin musim batu akik ya, ini kadang 5-5-nya ada akiknya semua ya, setiap batu akik apalagi yang batu mulia ya, ini per bijinya 50 juta kali 5 katanya. Gimana? Murah aja. Kenapa? Karena hobi, seneng ya. Ada mobil-mobil ya semacam hardtop. Wah ini berapa? Wah ini yang istilahnya kayak kelihatan kayak rongsokan, padahal itu harganya masih 200 juta. Beli untuk koleksi. Kadang nggak cukup 1-2 ya, biar nggak rebutan sama anaknya. Ringan, murah aja. 200 juta. Ringan aja dia. Giliran kurban cuma 4 juta. Mahal itu. Patungan sapi aja lah 3 juta ya, atau cuma 2.800.000. Mahal masihan. Nah ini ya, ini perlu kita hadirkan lagi ya, asal mula disyariatkannya kurban di agama Islam. Ini meniru sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Abuna fil Islam, ya, bapak kita dalam Islam adalah Nabi Ibrahim. Nah, ini mohon maaf, ini sedikit pesan ya, ini bocoran soal ujian lisan internasional ketika dikubur nanti. Ini yang banyak terkecoh. Man abuka, siapa bapakmu? Langsung Abi Bendel, bapak saya Bendel. Dipukul gada sama malaikat mungkar nakir ya, langsung hancur lebur ya. Gadanya tidak tanggung-tanggung, sempat disifatkan oleh Rasulullah, lau wudi'a fil Madinah wa rafa'u mastata'u. Gada yang dipakai mukul ini bagi yang salah menjawab ujian lisan internasional ya. Ini gadanya ini ditaruh di Madinah. Penduduk Madinah jumlahnya berapa? Ribuan ya. Gotong royong, mastata'u, masih tidak mampu ngangkat. Ini ya, saking beratnya. Ada yang jawab, Abi Adam alaihissalam, bapak saya adalah Nabi Adam alaihissalam. Ini pun terkecoh, masih kurang tepat. Nabi Adam adalah bapak kita, bapak manusia sedunia. Ya, jadi tetap harus dipukul ya, karena masih salah ya. Jadi bapak kita dalam Islam, Abuna Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Bapak kita dalam Islam adalah Nabi Ibrahim, kekasih Allah alaihissalam. Bahkan agama Islam ini kan menyempurnakan syariat Nabi Ibrahim. Anittabi' millata Ibrahim hanifa, mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Nah, dia. Jadi dalam kurban ini kan Nabi Ibrahim syiarnya. Jadi ibadah haji ini kebanyakan adalah napak tilas dari keluarga Nabi Ibrahim. Ya, tawaf Nabi Ibrahim, kemudian sa'i istri Nabi Ibrahim, Ibunda Hajar ketika cari air untuk minumnya Nabi Ismail ketika kecil. Walhasil keluarga dari Nabi Ibrahim semua. Itu napak tilas ibadah haji ya, secara singkat. Jadi Nabi Ibrahim termasuk nabi yang ketika diberi keturunan agak lama ya, dalam sejarah beliau khitannya, sunatnya saja umurnya samanina sana, 80 tahun. Nah, ini mohon maaf ada yang umur 80 sini. Barangkali belum sunat. Nah, ini kasihan mantrinya ya. Kenapa? Ngeluh, tidak ada perlawanan. Ditarik kemana-mana ngikut. Nah, ini khitannya juga masih pakai bil qodum. Bil qodum. Bil qodum ini ada dua riwayat. Bil qodum, ada yang ulama ahli sirah, ahli sejarah berpendapat bahwa qodum ini
nama suatu desa, suatu kampung. Bil Qodum, seperti Rasulullah wulida di Makkah, pakai ba, di Makkah, dilahirkan di Mekah. Bil Qodum berarti khitannya di negeri yang namanya Qodum. Ini pendapat ahli sejarah, tapi yang tergolong lemah. Yang agak kuat adalah Qodum nama alat pemotong kayu, kapak. Nah, jadi khitannya pakai kapak ya. Ini hati-hati ya. Kalau mantrinya pas habis kena jadwal jadi waker ya, jaga malam, paginya ada job nyunat ya, pakai kapak ya. Waduh, helmnya hilang. Kasihan, kemana-mana ditangkap polisi nanti ya. Helmnya hilang ya. Ini bahaya ya. Alhamdulillah kita ini sudah modern, bahkan akhir-akhir ini pakai laser langsung kering ya. Akhirnya yang mantri yang manual bikin sensasi supaya tidak kalah saingan dengan yang laser. Kalau laser kan, wah ini cepat kering, pokoknya habis potong bisa pakai celana. Wah ini, nah, tapi dilihat sisi kelemahannya apa? Bentuknya gitu-gitu aja, tidak bagus, tidak menarik. Jadi mantri yang kreatif akhirnya apa? Ketika ada orang yang lu nggak pakai laser, enggak. Kemarin ada tetangga yang ujung helmnya kena sedikit, repot juga ini ya. Mirip yang seluruh kepalanya tadi. Apa? Ya, karena ngantuk tadi itu ya, atau karena sunat massal pasien banyak cepet aja ya, sering ada yang ujungnya kena, kasihan ya. Akhirnya ada yang khawatir manual saja. Nah, ternyata kenapa tertarik manual? Mantrinya kemarin ya ketika mau nyunat ngasih pilihan. Mau bentuk bunga apa? Jadi bisa request ya. Jadi bisa dibentuk ya, bunga mawar, bunga melati, bunga kamboja katanya ya. Ya, tujuan apa Pak Mantri? Ya paling enggak nanti memberi surprise kepada istrinya di pengantin, ketika pengantin baru malam pertama. Ya, bentuknya beda sama bentuk ampun abahnya, ampun kaiknya. Ya. Nah, ini beda ya, ada sensasinya ya. Samping-sampingnya ya seperti bunga yang baru mekar katanya ya. Nah, saya kira gurau, saya kira menghibur yang mau dikhitan, ternyata tidak sungguhan ya. Setelah sembuh 1 minggu diperlihatkan, oh luar biasa, intinya menarik, beruntung sekali istrinya nanti itu ya. Luar biasa. Jadi Nabi Ibrahim dikhitannya umurnya 80. Nah, kemudian menikah dengan Sayyidatina Sarah. Sayyidatina Sarah ini wanita yang diantara wanita tercantik ya. Sampai-sampai dulu ketika ada raja yang punya kelainan. Jadi ada raja di masanya Nabi Ibrahim punya kelainan. Apa kelainannya? Kelainannya suka merampas istri orang. Nah, ini ya. Jadi ditawari sama pengawalnya, perawan tir-tir ya, perawan ting-ting. Nah, ini ya. Tidak tertarik. Tapi ketika ada istri orang yang cantik dirampas dengan paksa. Nah, jadi punya kelainan. Padahal ya yang perawan tadi itu istilah zaman sekarang itu artis-artis ya. Pokoknya artis yang terkenal asli Hollywood ya, diambil dari India yang matanya belolok ya. Nah, ini yang matanya bermata jelita ya. Mulai dari siapa itu? Sri Devi, Kajol ya. Rani Mukherjee, Preity Sinta, Kareena Kapoor, Kapoor Barus ya ini ya. Diambil semua. Ketika masih perawan tidak tertarik. Nah, tapi istri orang dirampas ya. Tapi ketika ya Nabi Ibrahim dengan Sayyidatina Sarah ya, lewat, wah, padahal kan sudah suami istri ya, tapi mengakunya masih bujang supaya nggak dirampas. Ya. Nah, jadi ketika ditanya man hadza, siapa ini ya, man hadhihi, siapa wanita ini, Nabi Ibrahim bilang hadhihi ukhti,
Padahal istri beliau, tapi beliau bilang ini adalah saudariku. Ini namanya tauriah Pak ya, bukan bohong. Jadi apa maksud ini saudariku? Maksudnya adalah saudariku seiman seakidah, ya. Karena semuanya kafir di situ. Yang Muslim cuma Nabi Ibrahim dengan Sayyidatina Sarah. Maka dia menganggap seakan-akan adiknya, dalam artian status Sayyidatina Sarah ini biar dianggap masih bujang. Ternyata karena ya bungasnya liwar, ya bungas banar, ternyata masih tertarik. Oh, jadi kelainannya nggak berfungsi, saking bungasnya. Ya, makanya ketika apa ini dirampas, ternyata raja tersebut memegangnya. Ternyata Sayyidatina Sarah berdoa kepada Allah, ya Allah, ya hukumlah orang yang menyentuhku. Langsung stroke. Nah, tangannya saya stroke, ya. Ini stroke sungguhan Pak ya, bukan stroke zaman sekarang. Karena stroke zaman sekarang ini, ya biasanya penyebabnya adalah gara-gara stroke gaji tidak sesuai lawan stroke belanja. Stroke gaji dilihat ya 2 juta. Pas bininya ya njulung. Nih stroke belanjanya ya 5 juta. Aduh tekor 3 juta tiap bulan. Nah, ini menyebabkan suaminya stroke dini. Ya, stroke gaji 2 juta, stroke belanja 5 juta. Nah, ini bikin stroke. Jadi ini stroke sungguhan. Langsung sempat takajud ya. Kok bisa ya? Stroke. Oh gara-gara didoakan ini. Doakan aku. Doakan pada Tuhanmu supaya aku sembuh. Aku janji tidak menyentuhmu lagi. Didoakan ya Allah, sembuhkanlah orang yang menzalimiku ini. Sembuh. Tapi tadi itu dasar bungasnya liwar istilahnya ya. Kecantikannya ini sudah melewati batas. Tertarik lagi, lupa janjinya, ingin japai ya, biar kada kapuhunan ya, japai pulang ya, langsung stroke pulang, stroke lagi, waduh, langsung lagi, doakan aku supaya sembuh, aku janji tidak akan sentuh kamu lagi, nah, didoakan sembuh lagi, ternyata kumat pulang, aduh ini japai agak laju ini ya biar biar nggak sempat stroke ya. Japai agak laju langsung sekujur badannya stroke, nggak ada tangannya, langsung stroke, langsung rabah ya, berbaring dalam kondisi stroke. Akhirnya doakan aku, enggak pembualan kami ini Raja Waluh diwaluhi tarus ulun ya. Akhirnya apa, langsung supaya kamu percaya, aku panggil semua prajuritku. Jadi semua prajurit yang sedang menjaga waktu itu dipanggil semua. Wahai prajuritku, kalian sebagai saksi, aku tidak akan menyentuh wanita ini. Nah, karena saksinya banyak, Sayyidatina Sarah percaya, didoakan pada Allah, ya Allah sembuhkanlah Raja Zalim ini. Langsung sembuh. Nah, mau japai lagi, waduh, kapok sudah, stroke seluruh tubuh ini karena kawa apa-apa nih ya. Nah, ini ya. Ternyata, disinilah Sayyidatina Sarah diberi hadiah budaknya raja tadi, yaitu Sayyidatina Hajar. Nah, jadi, mohon maaf, ibunya Nabi Ismail ini dari pemberian raja yang zalim ini, raja yang punya kelainan ini, ya. Jadi pelayannya dihadiahkan kepada Sayyidatina Sarah. Tujuannya apa? Ya, supaya Sayyidatina Sarah tidak mendoakan macam-macam padanya. Ya, udah, jangan doakan aku lagi ya. Ini aku beri hadiah. Intinya mungkin disuruh ngawasi ya. Kalau semuanya Sayyidatina Sarah mau doakan macam-macam, mungkin suruh mengingatkan ini budak hadiah yang diberikan pada Sayyidatina Sarah ya. Prajurit suruh keluar wanita ini, sudah ya. Ini bukan manusia, ini jin ini ya. Luar biasa, langsung aman. Nah, itu ya.
Jadi intinya di situ ya, dengan Sayyidatina Sarah belum diberi keturunan, terus disinilah Ibunda Hajar ini sosok wanita yang solehah, Ibunda Sarah yang menyuruh Nabi Ibrahim untuk menikahinya. Ini sepertinya calon ibu yang bagus. Ya, kita belum diberi keturunan, ya kalau bisa engkau nikahi. Ternyata ketika menikah dengan Ibunda Hajar diberi karunia bayi, yaitu Nabi Ismail. Ya, Rabbi habli minas sholihin, dalam surah Shofat ayat ke-100. Ya, wahai Tuhanku, karuniakanlah aku keturunan yang soleh. Nah, ketika diberi keturunan, ternyata ya singkat ceritanya, ketika masih mungil, masih imut-imut, istilahnya sekarang masih lucu-lucunya, ya pokoknya abah pasti kada tahan pisah lawan anak yang masih imut-imut ini. Tapi justru saat itu datang perintah Allah supaya menghijrahkan ke Mekah. Beliau di Palestina menghijrahkan Ibunda Hajar dengan Nabi Ismail yang masih bayi ke Mekah. Nah, Mekah saat itu, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya, al-ayah. Wahai Tuhan kami, aku menempatkan sebagian dari keturunanku biwadin, di lembah. Jadi Mekah ini lembah ya. Kalau dilihat dari atas kan seperti lembah. Makanya kalau banjir ya jadi danau ya. Jadi lembah, wadin ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanaman sama sekali. Satu pohon pun tidak ada ya. Pohon kering pun tidak ada, apalagi pohon yang masih segar. Satu pohon pun tidak ada. Luar biasa ya. Begitu juga mata air setetes pun tidak ada. Ditaruh di tempat seperti itu. Ya, luar biasa. Nah, ketika Nabi Ibrahim naruh berat sekali, makanya ketika berbalik mau ditinggal ke Palestina, Ibunda Hajar bertanya, cuma diberi bekal satu genggam gandum, satu wadah minum pakai kirbah. Istilahnya kita sering lihat pejuang pakai kuda, minumannya itu dari kulit itu ya, kulit kambing itu. Jadi kulit kambing dikuliti, dibentuk seperti botol ya. Nah, ternyata kulit kambing yang dibikin demikian, ketika dimasuki air biasa, ternyata ketika kita minum itu dinginnya seperti habis kita masukkan kulkas. Padahal sana daerah panas, makanya dimasukkan kirbah tadi ya, wadah terbuat dari kulit. Ternyata itu adalah kulkas alami, luar biasa dinginnya. Alhamdulillah kita sempat menyaksikan, dalam artian merasakan juga ketika kita kemarin masih alhamdulillah sempat belajar di Yaman. Ketika sudah mau pulang kita keliling seluruh Yaman. Nah, jadi masuk kampung-kampung berdakwah ya. Nah, pas ditawari minuman ini ya, kulit kambing. Dibukakan luar biasa. Kita ngambil pakai stainless. Airnya dipancurkan dari kulit kambing tadi ya, kulit kambing dibikin ya wadah di luar. Ternyata ketika kita pakai stainless, tidak lama lagi langsung mengembun, seperti kita dituangi air es. Nah, luar biasa. Dan itu kami sempat membuktikan ketika di Yaman, alhamdulillah. Jadi makin yakin, luar biasa. Ketika Nabi Ibrahim berbalik, ternyata Ibunda Hajar bertanya, wahai suamiku, engkau meninggalkanku di sini dengan bekal yang sangat minim ini. Ini kemauanmu sendiri atau perintah Tuhanmu? Ya. Nabi Ibrahim sangat berat dengan menjawab ini. Wahai istriku, tidak mungkin dari keinginanku sendiri. Ya, anak satu-satunya yang aku tunggu puluhan tahun, masih mungil, masih imut-imut. Aku taruh di tempat yang sangat tandus ini, tidak tega. Tapi karena ini perintah Allah, mau tidak mau, aku lakukan. Ternyata Ibunda Hajar ini sosok mukminah yang imannya kuat. Kalau memang ini perintah Allah, jangan sedih, jangan khawatir, jangan merasa berat. Allahu la yudhi'ana
Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kalau Allah yang merintahkan kami pasti dicukupi. Nah, ini ya, akhirnya tenang Nabi Ibrahim. Tapi ya sebagai naluri manusia ya masih terasa berat. Nah, ya. Ternyata singkat cerita ketika sudah menginjak umur dewasa ternyata datang perintah lagi yang di luar nalar manusia, perintah Allah untuk menyembelihnya. Dan seakan-akan Allah ingin menghilangkan Nabi Ismail dari muka bumi selama-lamanya. Berat ya, sangat berat. Dalam artian ini sebagai bahan renungan kita bersama. Nabi Ismail saat itu adalah harta yang paling berharga bagi Nabi Ibrahim. Disuruh mengkorbankan. Ya, ya sebenarnya dari niatnya dulu ya. Nabi Ibrahim ini nabi yang kaya raya. Jadi Nabi Ibrahim sempat sedekah nyembelih 300 ekor onta dan 1000 kambing. Tidak hanya manusia yang kagum, malaikat pun memujinya. Nah, sebagai manusia datang pujian bertubi-tubi, tidak hanya manusia yang muji, malaikat yang muji, maka keluarlah kata-kata, jangankan cuma 300 ekor onta, 1000 kambing. Kalau aku punya anak, disuruh Allah nyembelih, aku sembelih. Nah, biasa ya. Belum punya anak, ngomongnya juga enak. Biasanya mirip bahasa kampanye ya. Kalau saya jadi nanti, wah ini akan saya bangun. Jadi sungguhan, oh ya, kayak apa? Yang bawa map sampai mukanya kayak map. Kayak apa ini? Proposalnya sudah ya setahun kemarin. Wah ampun maaf kada ingat. Nah ini ya biasa pilkada, beda sama PLKB ya. Kalau PLKB ya sekali lupa jadi, apalagi abahnya sniper ya, penembak jitu. Kalau pilkada sekali jadi lupa biasanya ya, kebanyakan. Ini ya luar biasa. Jadi ini untuk bahan renungan kita bersama. Yang dianjurkan untuk mengorbankan oleh Allah adalah harta yang paling mahal, paling berharga bagi Nabi Ibrahim. Ini mohon maaf, kita pakai renungan bersama. Kira-kira harta kita, kalau kita boleh jujur, semuanya kita kalkulasi. Insya Allah kalau dijual ya, apalagi Samarinda ini mau jadi ibu kota ya, per meter tanah kita sudah paling ada yang sudah 50 juta 1 meter ya, saking mahalnya ya. Artinya intinya insya Allah person dari kita ini hartanya kalau dikalkulasi ya, misalkan dijual semua mungkin lakunya 1 miliar lebih ya, bisa dibilang harta kita 1 M lebih. Tapi kenapa ketika dianjurkan syariat Nabi Muhammad yang tidak seberat syariat Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim anjuran Allah nyembelih putra satu-satunya, dan kita mohon maaf tidak diperintahkan menyembelih salah satu putra atau putri kita. Kita hanya dianjurkan berkorban seekor kambing atau 1/7 harga sapi. Insya Allah kalau kita bandingkan dengan harta kita, kira-kira berapa persennya? 0, sekian ini ya. Nah, tapi kenapa kok berat? Nah, ini perlu kita introspeksi diri ya. Kenapa kok berat? Ya, mohon maaf. Jangan sampai kita merasa berat karena penyakit kronis dalam Islam. Apa itu? Al-bakhil. Dalam kitab Gundul, nang kada barambut, kada bajanggut, ya, kada bebaris, tidak ada harokatnya, definisinya panjang. Al-bakhilu wal kikiru awil pelitu awil meditu awil sekeu awil pamalar. Bakhil adalah kikir, pelit, medit, sekek, pamalar. Paham Pak Bu ya? Atau kalau kurang paham, ada bahasa Spanyol yang lebih mudah difahami ya. Engken barajut, kadak titik banyu diganggam.
Saking pelitnya banyu digenggam nggak netes. Itu ya. Ini pamalar benar. Nah, makanya Rasulullah mewanti-wanti dalam hadis beliau, man wajada sa'atan li ayyudhiya falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberi kelapangan rizki oleh Allah untuk berkorban, lantas dia tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati musola kami. Musola ini adalah tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Jadi bagi yang mampu untuk berkorban, lantas tidak mau berkorban, mendingan kada usah hadir sholat Idul Adha. Kenapa? Khawatir penyakit engken barajutnya menular ke kekawalan. Nah, makanya kita introspeksi ya. Jangan sampai kita termasuk ini. Wa may yukashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga dari sifat kikir hatinya, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kalau nggak terjaga, masih terkena penyakit kronis, bakhil, kikir, pelit, medit, sekek, pamalar, berarti kebalikannya, orang yang celaka. Makanya di riwayat hadis Imam At-Tirmidzi, Rasulullah membedakan antar orang dermawan dan orang bakhil ya. As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan sesama manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Bisa diambil kesimpulan, orang yang dermawan adalah calon terkuat penghuni surga. Kalau bakhil, kebalikannya. Al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang tadi kikir, pelit, medit, sekek, pemalar, engken barajut, kada titik banyu diganggam, jauh dari Allah, jauh dari sesama manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Jadi orang pemalar calon penghuni neraka. Ini lain ulun yang bepandir. Ini hadis Rasulullah riwayat Imam At-Tirmidzi. Beliau tutup dengan sabda beliau, wala jahilun sakhiyun ahabbu ilallah min abidin bakhilin. Rawahu Tirmidzi. Sungguh orang yang tidak terlalu pandai, tidak terlalu banyak ibadahnya, tapi dermawan, lebih dicintai Allah daripada ahli ibadah, ya, sampai jidatnya gosong, lututnya bengkak, bisulan, ya, nah, tapi pamalar. Nah, ini ya, ini pandangan kita. Mungkin dari sini barangkali ada yang perlu didiskusikan, kami persilahkan. Nang anak petakun, woi bibu anak petakun. Artinya engken barajut. Nah, mungkin ini yang ditambahkan sedikit barang. Ini mudah-mudahan tidak terjadi di pengurus Samarinda. Ketika ada yang mau setor dana kurban, sempat ditanya pertanyaan yang tidak perlu, bahkan pertanyaan yang salah. Pertanyaan apa? Nah, siapa? Saya Pak Haji Gali. Nah, ternyata berangkat haji sudah 3 kali, sugih benar ya. Ternyata nyerahkan hewan kurban, dana untuk hewan kurban. Ditanya sama panitia kurban, pian sudah akikah apa belum? Langsung jawab, ulun nang sugih, lamun amun abah ulun, ya, zaman Bahari termasuk kontraktor kelas elit, pindah-pindah kontrakan karena ekonomi sulit, nunggak 3 bulan diusir, nunggak 3 bulan diusir, ya, ini kasihan, ya. Intinya apa? Tidak mampu kurban, jangankan nyembelih kambing, nyembelih ayam aja nunggu setahun sekali ketika Idul Fitri, setahun sekali.
Idul Adha ya nunggu kalau ada yang ngasih daging, itu pun kalau ada yang ngasih. Dan latihan susah ekonomi dulu, jadi belum diakikahi. Mohon maaf, sekalipun belum akikah tetap dianjurkan berkurban. Tidak ada hubungannya. Dalam artian istilahnya kita zaman bahari sekolah itu ya, akikah ini pelajaran IPA, kurban pelajaran IPS, beda buku ya, beda bab. Jadi antar ibadah satu tidak menghalangi ibadah yang lain. Kalau akikah seumur hidup cuma sekali. Kalau kurban setiap tahun. Sekalipun kemarin sudah kurban, sekarang ada kelapangan rezeki, ya dituntut untuk kurban. Ya. Memang hukumnya sunnah muakkadah. Tiga imam, tiga madhab. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikokohkan. Kalau Imam Abu Hanifah wajib dengan dua syarat. Syarat yang pertama tidak bepergian. Kalau bepergian berarti syarat pertamanya gugur. Yang kedua hartanya mencapai 1 nisab. Lala soab kalau ukuran emas kurang lebih 85 gram atau hampir 90 gram. Kalau kurs rupiah kurang lebih 40 juta. Jadi bagi pengikut mazhab Imam Abu Hanifah, kalau saldo tabungannya 40 juta ke atas, tidak hanya sunnah, wajib. Kalau tidak kurban dosa. Kalau kita sunnah muakkadah, sunnah yang dikokohkan. Kalau nggak kurban, makruh. Nah, cuma perlu ngerti apa hukum makruh. Makruh dibenci. Siapa yang benci? Yang benci langsung pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibenci tetangga aja dunia terasa sempit ya, dibenci Allah. Ini ya, jangan sampai. Paling tidak ini ukuran seekor kambing untuk 1 orang, sapi, terus onta, terus yang disamakan dengan sapi di Kudus kerbau. Ini ya, semuanya 7 orang. Ini ya, paling tidak. Mohon maaf, barangkali ada yang korban sapi 1 keluarga. Nah, itu maksudnya adalah bukan sapi untuk 1 keluarga. Misalkan isinya 10 orang 1 keluarga. Bukan kambing untuk 10 orang, bukan. Tetap kambing untuk 1 orang. Tapi itu namanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah mirip dengan fardu kifayah. Ya, kalau fardu kifayah misalkan ada mayat di sini, 1 mayat, tidak ada yang ngurusi sama sekali, 1 kampung dosa seberataan. Tapi kalau ada yang ngurusi 1 orang saja, menggugurkan dosa bagi yang lain. 1 kampung sudah tergugur dosa, kewajiban, ya, kewajibannya gugur. Sama ini cuma sunnah. Kalau 1 keluarga isinya 10 orang, ada salah satu yang usahanya sukses, kurban kambing 1, nah, tuntutan sudah dapat kesunahan, ya, dari sudah tidak terkena pancaran makruh. Mereka sudah melakukan kesunahan, sudah sunnah kifayah. Jadi intinya cukup untuk 1 keluarga, tapi hitungannya yang kurban 1 orang. Cuma tuntutan untuk kesunahan sudah tidak ditekankan lagi di keluarga tersebut, sudah hilang dari pancaran makruh. Nah, ya, jadi hitungannya tetap kambing 1 orang, sapi 7 orang. Nah, ini yang perlu kita ketahui ya. Bagi yang sudah daftar kurban, ini ada anjuran untuk tidak potong rambut dan tidak potong kuku sampai nyata-nyata hewan kurbannya disembelih. Ya, itu anjuran. Nah, anjuran kalau Imam Malik sama Imam Asy-Syafi'i sunnah tidak potong rambut, tidak potong kuku sampai kurbannya disembelih. Kalau Imam Abu Hanifah mubah, potong rambut ya, potong kuku tidak masalah. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal hukumnya haram. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Imam Ahmad bin Hanbal mengharamkan potong rambut, potong kuku bagi yang sudah niat kurban, ya, sudah menyetorkan dana ke panitia kurban. Nah, jadi mulai tanggal 1 sampai
nyata-nyata hewannya dipotong. Jadi misalkan dipotongnya hari hanya 10 Dzulhijjah, habis dipotong boleh, baru boleh kita potong rambut, potong kuku. Ya, kalau dipotongnya hewannya ini pas tanggal 12 Dzulhijjah, hari Tasyrik, berarti ya setelah tanggal 12 ini kita baru boleh potong rambut, potong kuku. Ya, kok pas disembelih terakhir tanggal 13 Dzulhijjah disembelihnya? Ya intinya setelah hewan kurban kita nyata-nyata disembelih, maka kita baru boleh potong rambut, potong kuku. Nah ini ya. Nah, jadi perlu kita pahami. Kan ini sempat heran waktu kita pengalaman di Balikpapan. Di tempat pangkas rambut, 2 Pak Haji kelahi debat. Ini Pak Haji ini sudah daftar kan? Saya lihat nama sampean ada, pengkorban di kelompok ini sapi yang kedua. Kok sekarang potong rambut? Ya. Ternyata tadi itu ya, kan enggak boleh, haram. Nah ini ya. Ya enggak. Maksudnya yang mengharamkan ini yang mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Nah ini ya. Jadi mohon maaf, ini mungkin ada pelajar karena mayoritas mazhab Imam Hambali ini banyak di Mesir sama di Mekah. Nah, masih banyak di Mesirnya ya. Di Mekah imbang antar Imam Hambali sama Imam Maliki. Ya, jadi membawa faham imamnya ke Indonesia sebenarnya orangnya yang kurang bijaksana ya. Jadi kalau di sini Indonesia ini secara umum mazhab Imam Syafi'i, jadi nggak sampai haram, istilahnya makruh, ya. Makanya dihindari, ya. Jadi kalau sudah niat kurban, ya ditahan sampai hewan kurbannya dipotong, baru potong rambut, potong kuku, menyerupai saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji. Ya, ini ya. Jadi maksudnya harus bijaksana tadi, ya jangan sampai mengharamkan kelahi di potong rambut, kasihan ya. Akhirnya tukang cukur sambil lihat ya, yang sedang dipotong akhirnya kepotong separuh rambutnya ya. Kasihan, telinganya kepotong juga. Kasihan ya. Gara-gara 2 Pak Haji debat salah paham ya. Kan tukang cukur kan bingung ini. Ini sama-sama Pak Hajinya kok debat. Tukang cukurnya malah hau-hau ya. Nah, maksudnya belum paham agama ya. Ya tak bisa nyalahkan ini ya. Ya. Silakan. Ya, ya. Jadi saya jawab mulai dari yang ketiga, Pak ya. Ketiga, keluarga harus sapi kah atau harus kambing, tergantung kemampuan. Yang penting di keluarga tadi, ya, kalau seumpamanya sapi atas nama 7 orang. Jadi kalau keluarganya 10 orang, yang 2 harus ditinggal. Jadi tetap sekalipun sapinya besar, sapi limusin, kalau ditukarkan sapi biasa dapat 2. Tetap kalau seekor sapi jatahnya cuma 7 orang. Nah, ya. Jadi nama 7 orang saja. Kemudian kalau yang satu keluarga kambing tadi itu hukum sunnah kifayah tadi. Kita ulangi lagi. Kalau ada satu keluarga salah satunya kurban kambing, maka tuntutan kesunahan ini sudah gugur. Intinya sudah tidak makruh lagi dalam keluarga tersebut. Tidak dibenci Allah satu keluarga. Nah ini gampangannya. Sudah aman. Nah, minimal seekor kambing. Makanya kalau ini diamalkan luar biasa ya. Setiap rumah nyembelih satu-satu, wah syiar Idul Adha sangat kelihatan. Ini ya luar biasa. Kemudian yang pertanyaan kedua, kurban di sekolah-sekolah atau instansi. Nah, ini juga mohon maaf sama seperti tadi. Sebenarnya kalau yang dikurbankan sapi, nama yang disebutkan
hanya 7 saja. Ya. Nah, jadi kalau anak SD kok urunan 10.000, ya, korban opo 10.000 ini ya mirip sama korban perasaan itu ya. Ya enggak, ini mohon maaf tidak salah juga. Ini melatih. Nah, cuma mungkin belum sampai tujuan. Jadi masih tahap awal. Melatih karena masih SD berkorban 10. Nanti kalau dewasa kan bertanya lagi, apa sah? Ini ibarat puasa. Nah, orang tua yang melatih anaknya puasa, ada yang puasa zuhur. Memangnya ada puasa zuhur dalam Islam? Tidak ada. Semuanya maghrib. Tapi karena orang tuanya melatih, ya jangan tahan dulu jam berapa, jam 11 tidak kuat. Nunggu sebentar lagi, pas ada zuhur, sudah makan. Padahal puasanya tidak sah ini. Tapi karena melatih. Nah, ini mirip seperti ini Pak ya. Jadi korban 4 juta, ini cuma 10.000. Tidak cukup korbannya. Tapi ini melatih supaya terbiasa punya jiwa korban. Makanya dewan gurunya yang harus paham di situ, terutama kepala sekolahnya, tetap anak-anak urunan. Tapi ketika terkumpul berhasil beli seekor sapi, nah, yang dicantumkan adalah nama dewan guru. Oh, gurunya banyak, ya 20 orang. Nah, diambil 7 dewan guru yang paling teladan. Nah, ini ya untuk saat ini. Jadi yang penting yang ketika disembelih yang disebutkan nama 7 orang, 7 dewan guru tadi. Nah, ini ya. Nah, entah yang prestasi atau 7 guru dilihat dari umurnya, yang paling tua-tua dulu. Nah, barangkali ya. Ya terserah hasil rapatnya. Ya. Atau kebalikannya, 7 guru yang muda-muda aja. Wah, biar yang tua makin tak ungut seberatan. Nah, ya. Ya biar nagih anak-anaknya. Ya. Jadi demikian ya. Jadi yang penting diarahkan ini masih latihan kurban seperti latihan puasa tadi. Jadi gurunya, yang penting ketika disembelih, kalau sapi 7 orang, kalau kambing 1 orang. Ya. Urunan satu sekolahan, ternyata cuma beli seekor kambing. Ya kepala sekolahnya aja sudah. Nama kepala sekolahnya ini Pak ya, ini latihan. Ya. Terus yang pertama korban untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Dalam 4 mazhab ya, ini Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, ini semuanya berpendapat pahalanya sampai. Mirip dengan pahala sedekah. Justru Imam Syafi'i di sini banyak perbedaan pendapat. Tapi banyak dari pengikut beliau, terutama Imam An-Nawawi, beliau membolehkan. Ada yang berpendapat bisa dikorbankan apabila orang tuanya dulu berwasiat, nanti kalau ada rezeki kurbankan untukku, ini baru sampai. Ini perbedaannya. Tapi ini pendapat yang lemah. Tetap yang kuat 3 imam tadi sama kebanyakan pengikut Imam Syafi'i berpendapat sekalipun tidak wasiat tetap sampai. Karena ini termasuk bentuk sedekah yang nilainya tinggi tadi Pak ya. Karena kurban seperti keterangan di awal tadi, pahala kurban lebih besar daripada pahala sedekah. Pahala sedekah kambing misalkan dapat berapa derajat, kalau kurban derajatnya lebih melejit tinggi lagi. Intinya sampai. Salah satu dasarnya adalah ketika Rasulullah SAW menyembelih dalam riwayat Bukhari dan Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshain amlahain aqranain dzabahahuma bi yadihi syarifah. Rasulullah SAW sempat menyembelih 2 kambing yang besar-besar keduanya, gemuk-gemuk keduanya, tanduk-tanduknya sempurna. Ketika beliau menyembelih kambing yang pertama, beliau membaca Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini untuk keluarga Muhammad, Nabi Muhammad, Rasulullah SAW dan keluarga Rasulullah pertama. Ya. Kemudian ketika menyembelih hewan korban yang kedua, beliau juga menyembelih dengan tangan beliau yang mulia, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza
an ummati allati lam yudhahi, dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar. Ini kurban untuk umatku yang tidak berkurban. Istilahnya tidak berkurban, ya. Jadi umat Rasulullah saat itu ada yang sudah meninggal dunia, ada yang masih hidup, dan ada yang belum lahir. Nah, dalil inilah yang dipakai boleh. Nah, terutama bisa dibilang 3 madhab tadi sudah lebih dari cukup membolehkan. Nah, ya, pahalanya lebih besar daripada pahala sedekah. Nah, ya, karena ini waktunya sudah lewat, Pak, ya. Sebenarnya masih perlu pembahasan yang banyak, cuma waktunya yang sudah mepet, ya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya selama bacaan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ya Allah ijtima'an nafi'a, ijtima'an mubaraka, ijtima'an fihi taufiquka ya Allah, ijtima'an fihi hidayatuka ya Allah, ijtima'an fihi ri'ayatuka ya Allah, ijtima'an fihi jami'ul khairid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami pada pagi hari ini perkumpulan yang penuh barokah, perkumpulan yang penuh manfaat, perkumpulan yang mampu mendatangkan rahmat-Mu ya Allah, perkumpulan yang mampu mendatangkan ridha-Mu ya Allah, perkumpulan yang mampu mendatangkan segala macam bentuk kebaikan bagi kehidupan kami di dunia ini maupun kehidupan kami di akhir nanti yang kekal dan abadi ya Allah. Dengan barokah perkumpulan ini ya Allah, ya Allah, berikan, ya, jauhkanlah kami semua dan anak keturunan kami dari berbagai macam mara bahaya ya Allah, jauhkanlah dari berbagai macam penyakit ya Allah, jauhkanlah dari berbagai macam virus ya Allah, terutama virus corona ya Allah, jauhkanlah kami semua ya Allah, berilah perlindungan khusus darimu ya Allah, sehingga kondisi kami semua sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi ya Allah. Limpahkanlah untuk kami semua rizki yang halal, barokah, melimpah, tanpa susah payah mendapatkannya ya Allah, untuk sarana beribadah kepadamu ya Allah, terutama ibadah yang berada di hadapan kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami semua rezeki yang halal, barokah, melimpah, untuk ikut berlomba-lomba berkurban dalam rangka ibadah pendekatan diri kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, mudahkanlah sarana kami semua ya Allah untuk berkunjung ke tanah suci-Mu di Mekah Al-Mukarramah ya Allah. Kami rindu untuk bersimpuh di Multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah ya Allah. Ketika kami bersimpuh di Multazam ya Allah, semua hajat kami Engkau kabulkan ya Allah. Berilah kesempatan tersebut kepada kami semua yang hadir di sini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Kami juga ya Allah rindu kepada kekasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami rajin bersolawat kepada Rasulullah. Ketika kami bersolawat, Engkau mengirim 2 malaikat untuk menyampaikan salawat kami kepada beliau ya Allah. Tapi apabila Engkau memperkenankan kami untuk berangkat ke Madinah, ke Masjid Nabawi, di Raudhah, di samping makam Rasulullah, ketika kami bersalawat kepada beliau, beliau menjawab secara langsung, ya Allah, karuniakanlah anugerah ini kepada kami semua yang hadir di sini dan mengamini doa ini, ya Allah. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain, harami Makkah wa harami Madinah bisahalah wal jamalah. Ya Allah, mungkin di antara saudara-saudari kami ini ada juga yang masih belum menyempurnakan rukun Islamnya yang kelima, ya Allah, masih belum menunaikan ibadah haji, ya Allah. Malu rasanya ketika di hari kiamat nanti, ketika kami menghadap-Mu, ternyata rukun Islam kami masih belum sempurna, ya Allah. Mudahkanlah sarana saudara-saudari kami semua untuk menyempurnakan rukun Islamnya yang kelima, ya Allah, menunaikan ibadah haji, ya Allah. Bahkan kami semua memohon lebih kepadamu, ya Allah, berilah kesempatan dan kemampuan kepada kami semua, ya Allah, untuk memberangkatkan ibadah haji orang-orang yang kami cintai, kedua orang tua kami, guru-guru kami,
orang-orang yang berjasa kepada kami ya Allah. Izinkanlah untuk kami berangkatkan semua ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Panjangkanlah umur kami semua ya Allah, dalam keadaan sehat jasmani ya Allah, sehat rohani ya Allah, sehat ekonomi ya Allah, sampai amal-amal soleh kami terkumpul banyak di sisimu ya Allah. Ketika amal-amal soleh kami sudah terkumpul banyak di sisimu ya Allah, sekiranya mampu menghantarkan kami semua untuk menuju syurgamu, tempat kenikmatan-kenikmatanmu ya Allah. Dan di saat itu Engkau sudah berkehendak untuk mengambil nyawa kami masing-masing ya Allah. Ambillah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Ambillah nyawa kami di kemudian hari nanti ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Ambillah nyawa kami di kemudian hari nanti ya Allah, ketika posisi kami sedang bersujud kepadamu ya Allah. Ambillah nyawa kami di kemudian hari nanti ya Allah, ketika lisan kami sedang melantunkan ayat-ayat Qur'an-Mu ya Allah. Ambillah nyawa kami di kemudian hari nanti, ketika posisi kami di salah satu tanah suci-Mu, tanah suci Mekah atau tanah suci Madinah ya Allah. Allahumma hawwin alaina sakaratul maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bil ummi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.